Hai, aku Larissa. Mungkin kalian mengenal aku dari video-video yang tersebar di media sosial. Namun hari ini aku mau menceritakan ceritaku. Cerita ini bermula pada saat aku bertemu seorang pria yang kuanggap cinta pertamaku. Namanya Ethan. Thank you ya kak. Yo, lengkap tadi. Dan tadi yang nabrak aku tadi ya? Iya, aku ya kak. Nah, Aku Larissa kak. baru ya. Besok kamu butuh teman nih, mau keliling-keliling nggak? Ayo. Ya aku biasanya kan. Biasanya nggak tahu sih. Biasanya apa? Sama. Enak ya cuaca di sini. Ini lagi canggung ya. Iya, udah aku pulang aja lah. Terus, aku mau ngomong dulu. Ngomong apa? Ya, kan kita udah dekat nih, udah saling nyambung juga. Mau nggak coba aja aku? Kali nggak sih? Tapi aku tuh udah nyaman. Mau ya? Boleh deh. Sayang, aku kangen banget nih sama kamu. Kirim dong foto kamu yang hot dikit, biar aku lebih kangen lagi nih. Aduh Ethan, aku nggak bisa. Aku nggak nyaman banget ini kalau kamu minta foto-foto kayak gitu. Ayolah sayang, cuman buat aku kok. Aku janji cuman aku yang lihat. Aku nggak yakin. Tapi ya udahlah, ini terakhir kali ya. Larissa, kirim dong foto yang lebih seksi lagi dari yang kemarin. Aku janji cuman aku yang lihat kok. Ethan, aku nggak nyaman banget. Kenapa sih harus kayak gini terus? Kalau kamu sayang sama aku, kamu gak akan nolak permintaan kecil kayak gini. Kamu gak cinta ya sama aku? Oke deh Ethan, tapi janji ya ini yang terakhir kalinya. Hai Pep. Cantik banget ya hari ini. Kamu bisa aja. Tapi kamu belum kirim pap sama aku hari ini. Iya, tadi aku nggak sempet. Dia nggak usah pap, tapi boleh yang lebih ya dari itu. Hah, lebih apa? Kamu tahu lah. Iya, janganlah Ethan. Gak apa-apa dong. Kan cuma untuk kita berdua aja ini. Tapi janji ya, cuma kita yang berdua yang tahu. Iya janji. Ethan, kenapa kamu sebar? Aku udah capek loh. Kayak gini terus. Aku mau putus aja lah. Putus? Kamu pikir bisa ninggalin aku gitu aja? Kalau kamu mau putus, aku sebar foto dan video ini. Ethan, tolong jangan. Gak bisa, Larissa. Kamu gak bisa ninggalin aku gitu aja. Kalau kamu memang mau putus, terima akibatnya.
Larissa merasa ketakutan dan tertekan akibat tersebarnya foto-foto dan video tidak senonoh yang disebarkan oleh Ethan. Wah, gak nyangka ketemu Larissa yang viral itu di sini. Sekarang jadi bintang ya. Tapi jadi bintang yang gak gue bayangin sih. Malah jadi bintang yang bikin semua orang terkejut. Udah Bil, aku nggak bisa lagi dengerin itu. Kenapa? Kenapa Larissa? Lo bilang kalau itu bukan salah lo? Apa lo malu ya gara-gara video itu viral dan kesebar? Apa jangan-jangan video itu lo sendiri yang viralin? Udah Bil, udah cukup, jangan ganggu aku. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lo mau ngomongin sebenarnya sekarang? Apa sih sebenarnya terjadi? Lo gak ngomong sama gue jadi gue nggak tahu. Jadi suka-suka gue dong. Apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Kalau lo tuh sebenarnya nggak bisa ngontrol hidup lo sendiri. Wow, shock sih. Lo udah bikin semua orang malu. Lo udah bikin semua orang kecewa. Gimana sih malunya? Bil, stop. Stop, bukan itu yang terjadi. Bukan itu yang terjadi. Cukup Syabila. Kamu tuh gak berhak ngomong kayak gitu. Jangan samain Larissa dengan pandangmu yang sempit itu. Bener apa kata Elis? Syabila, kamu gak berhak ngehina Larissa. Yang tahu kejadian sebenarnya itu kami sebagai temannya. Kamu gak berhak, kamu gak tahu apa-apa. Oh? Jadi kalian sekarang mau belain dia? Kalian gak nonton video viral itu salahnya siapa? Salahnya dia. Jangan dong, buka mata guys, buka mata. Yang salah tuh bener-bener dia. Jangan bilang orang yang salah dong. Kamu tuh gak tahu apa yang Larissa rasain. Kamu gak tahu gimana hidup dia selama ini. Yang selama yang terjadi tuh bukan salah Larissa, tapi salah Ethan. Dan stop buat orang buat terpuruk jadi lebih terpuruk lagi. Kamu boleh hina aku, Bil. Kamu boleh bilang apa aja. Tapi aku nggak salah. Oke? Lo sekarang mau melawan? Oke. Gue liatin dari sini. Tapi jangan berharap kalau gue bakal berhenti omongin lo di sini. Dengar ya Syabila, kalau kamu masih terus ngebully ngehina Larissa, kami sebagai sahabatnya Larissa gak bakal tinggal diam. Ingat itu. Ih. Larissa, apa sih yang udah kamu lakuin selama ini? Maaf, Bu. Maaf. Kamu kira ibu gak kelakuan kamu sama ini? Kamu buat malu diri kamu sendiri loh nak. Kamu ngerti gak sih? Maaf, Bu. Tapi Larissa nggak tahu. Ibu. Kamu gak pernah ya dengerin nasihat ibu? Ibu capek loh bilangin kamu berkali-kali, kamu gak pernah dengerin. Maaf, Ibu. Maaf. Larissa nggak tahu. Maaf, Bu. Ibu marah kali loh sama kamu, ibu kecewa kali loh sama kelakuan kamu selama ini. Kamu tuh buat malu loh, tahu gak sih? Tapi sekecewa-kecewanya ibu, kamu tuh tetap anak ibu. Jadi ibu pasti selalu ada di samping kamu loh, nah tenang aja ya. Jadi sekarang Ibu harus kemana? Kita cari ya jalan keluarnya sama-sama. Sini, sini. Larissa, kamu kenapa? Masalah semalam. Tenang aja Larissa, gak apa-apa. Aku tahu kok, masalah semalam tuh berat banget buat kamu. Tapi percaya, aku percaya kamu tuh kuat. Percaya, aku dan Els ada di sini bareng-bareng buat temenin kamu. Percaya. Hidup ini memang penuh tantangan, Larissa. Tapi apa yang kamu alami sekarang, itu belum tentu bisa mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Jadi jangan lemah ya, kita harus sama-sama lawan bareng si Syabila itu. Dia nggak boleh menang, oke? Kita sama kamu kok terus. Terima kasih ya Elis. Aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa nggak ada jalan keluar. Pasti ada jalan gue, percaya. Kalau kamu berani untuk mulai melangkah, pasti ada jalan. Dan kita berdua sama-sama dukung kamu, percaya. Tetapi, akibat viralnya kejadian tersebut membuat Larissa pun dipanggil oleh dosen di kampusnya untuk memberikan keterangan. Jadi, sekian materi saya pada siang hari ini. Mungkin untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan depan. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya siapa yang namanya Larissa di situ? Oke Larissa, nanti setelah kelas keluar, kamu bermain saya. Yang lain udah boleh keluar ya. Larissa, keluar ke sini. Oke Larissa.
foto-foto dan video yang beredar tentang kamu. Tapi saya pengen tahu, saya pengen mendengar klarifikasi dari kamu sendiri. Coba kalau kamu pernah sampai. Dia adalah pacar saya, Bu. Saya memang pernah mengenal, tapi saya tidak tahu, Bu, kalau dia pacaran dengan saya itu. Dan video itu videonya direkam secara Bu. Saya tidak tahu. Saya takut, Bu. Saya tahu ini sulit buat kamu. Saya bisa mengerti. Kamu nggak boleh tinggal diam aja. Kamu harus kasih tahu gitu. Kamu harus klarifikasi. Kamu jangan biarkan narasi yang nggak benar tentang kamu itu beredar. Jangan biarkan semakin banyak orang jadi menyebarkan isu yang nggak benar itu loh. Makin banyak nanti yang benci sama kamu. Saya takut. Saya nggak bersangkut untuk mendengar semuanya dari orang-orang yang mencintai saya. Tapi walaupun begitu, kamu nggak boleh takut. Itu hak kamu untuk bersuara. Kamu punya hak untuk melindungi. Apa yang kamu lakukan? Kita di sini semua pasti mengerti. Kamu katakan yang benarnya. Tapi saya nggak tahu harus gimana. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Larissa, saya memanggil kamu di sini bukan hanya saya ingin takut kita, tapi saya di sini membantu kamu. Saya ingin menjadi pemimpin kamu. Saya ingin mendampingi kamu. Saya bersedia untuk mendampingi kamu. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus berada di sana dan menjadi suara. Kalahkan semua rasa kamu tahu. Kalau kamu takut sampai kapan masih akan selesai? Oke, jadi untuk kamu sekarang nanti saya akan kamu untuk laporan ke Komnas Perempuan agar kamu bisa diikuti. Selanjutnya kita akan membawa kasus itu ke pengadilan biar diikuti atas tindakannya yang melakukan yang menyebarkan video tersebut dengan sewenang-wenangnya. Setelah mendapat dukungan dari semua pihak, akhirnya Larissa pun mendatangi pihak Komnas Perempuan. Larissa kemudian menceritakan bagaimana kisah antara dirinya dan Ethan dimulai, hingga akhirnya foto dan video pribadinya yang tidak pantas tersebar yang dilakukan oleh Ethan. Larissa, kamu sudah sangat berani melapor. Penyebaran foto dan video tanpa izin adalah tindakan pelecehan seksual yang harus dihukum. Kami akan membantu kamu melalui proses hukum. Terima kasih, Bu. Sekarang saya udah nggak takut lagi. Saya mau melawan. Terima kasih, Bu. Semangat ya, Nak. Dengan bukti yang ada, Ethan dianggap telah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang penyebaran konten pornografi tanpa izin, serta pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Tindakan ini adalah pelecehan seksual digital dan harus dihukum setimpal. Aku menyesal. Aku mengaku salah. Dengan berat hati, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Ethan dihukum penjara selama 6 tahun karena tindakan pelecehan seksual digital yang dilakukan terhadap korban Larissa. Di luar sana, banyak perempuan yang mengalami apa yang dialami Larissa. Bahkan anak-anak di bawah umur pun tidak luput. Banyak yang takut berbicara, terperangkap dalam rasa malu. Tapi, kita tidak bisa diam. Saatnya berani bersuara, berani melawan. Kita berhak merasa aman.